Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita bersyukur ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur di hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala berkat dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dan tiada duanya dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami mau membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi landasan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai berharap kepada Tuhan. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita berharap kepada Tuhan. Apapun problematika kehidupan kita, apapun penderitaan dan kesulitan hidup yang sedang kita alami, apapun beratnya, pahit getirnya kehidupan yang saudara dan saya sedang hadapi, hendaknya kita tetap berharap kepada Tuhan. Apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, hendaknya kita tidak kehilangan harapan untuk berharap kepada Tuhan. Ada 3 kali setidaknya kata berharap di sini diulang-ulang dalam ayat ini. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Diulang lagi dalam ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Diulang lagi dalam ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Inilah teladan sang Nabi Yeremia ketika dia sedang meratapi pergumulannya, penderitaannya yang dia alami dan umat hadapi. Dia berharap kepada Tuhan. Itu yang menjadi teladan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa apapun penderitaan hidup kita, apapun kesulitan hidup yang kita alami, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Alasan pertama kenapa kita harus berharap kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Artinya apa? Selagi dia mengasihi Tuhan, mengasihi kita, maka seterusnya dan selamanya Tuhan tetap mengasihi kita. Sekali dia sayang kepada kita, seterusnya dan selamanya dia akan sayang kepada kita. Karena itu ketika kita berharap kepada Tuhan, pasti ada pertolongannya. Pasti ada campur tangannya, pasti ada jalan keluar yang dia akan berikan karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Sekali dia mengasihi kita, seterusnya dan selamanya dia mengasihi saudara dan saya. Sekali dia pernah menolong saudara dan saya, seterusnya dan selamanya dia akan tetap menolong saudara dan saya. Sekali dia mengingat saudara, seterusnya dan selamanya dia akan tetap mengingat saudara dan saya. Atas dasar itulah kita harus berharap kepada Tuhan.
Alasan yang kedua kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah andalanku. Tuhan adalah sandaran hidupku. Karena itu aku berharap kepadanya. Alasan yang kedua kenapa kita harus berharap kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami, di tengah pergumulan beban hidup penderitaan yang kita alami, karena Tuhan adalah bagianku. Karena Tuhan adalah andalanku. Jadi karena Tuhan adalah andalan kita, maka kita harus berharap kepadanya. Karena Tuhan adalah gantungan hidup kita, maka kita harus berharap kepadanya. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi alasan yang kedua kenapa kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah andalanku. Tidak salah bila kita menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Tidak salah bila kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak salah bila kita mempasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah bagian kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang bisa buat apa saja, bisa lakukan apa saja, bisa kerjakan apa saja, bisa campur tangan apa saja dalam hidup saudara dan saya. Karena Dia adalah Tuhan. Bisa buat apa saja dan bisa lakukan apa saja dalam hidup saudara dan saya. Jadi alasan kedua kenapa kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah andalan kita. Di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi momok, yang menakutkan, menjadi momok yang mengkhawatirkan hidup kita, yang merusak segala sendi-sendi kehidupan kita. Tapi apapun pandemi yang kita hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi andalan. Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kita. Tidak kepada yang lain. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita berharap kepada Tuhan. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Karena Tuhan adalah baik, maka itu menjadi dasar kita alasan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Di tengah penderitaan hidup yang kita alami, di tengah pergumulan beban hidup yang kita hadapi, kita harus tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan senang kalau kita berharap kepadanya. Dan kalau Tuhan senang karena kita berharap kepadanya, pasti Dia akan menyatakan kebaikannya. Pasti Dia akan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara dan saya, karena Tuhan adalah baik. Kebaikan Tuhan inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan baik, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Kalau Tuhan baik, tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Pasti Dia akan menolong kita, pasti memberi jalan keluar, pasti memberi kita kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi beban hidup, menghadapi pergumulan hidup yang berat apapun juga, pasti Tuhan akan tolong kita. Karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk kami berharap kepada Tuhan. Apapun problema hidup yang kami alami, apapun penderitaan dan kesulitan yang kami hadapi, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hanya berharap kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Karena Tuhan adalah andalan hidup kami. Karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami.
serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan kepada mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.